Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Tidak ada sukacita yang terbesar, Tuhan, selain kami berada di dalam hadirat-Mu. Bila jiwa kami mendapatkan ketenangan, ketika hati kami dekat, melekat kepada Engkau, sumber damai sejahtera, sumber sukacita kami. Bila setiap kami dipulihkan, kami diperbaharui, ketika kami tinggal tenang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Shalom teman-teman, kembali lagi di Roti Manis. Hari ini kita akan ngomongin sebuah tema anxiety atau kecemasan. Ini terakhir kita nonton film Inside Out, right? Ya, anak-anak muda suka ini. Ya, gampang ada yang bilang, gue kena panic attack, gue lagi anxious. Ya, teman-teman, hari ini kita akan bicara bagaimana kita melihat
kecemasan itu bisa diatasi seperti apa. Saya akan bacakan firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbicara tentang anxiety, dari penelitian yang saya baca, ternyata ada satu produk dari sebuah agama. Buddhism, kadang-kadang dia disebut sebagai filosofi ataupun religion. Kita mengenal religion, beberapa menyebutnya sebagai filsafat hidup, yaitu Buddhism. Dia punya satu produk, saudara-saudara, yang bernama mindfulness. Dan ternyata di dunia barat hari-hari ini dipraktekkan mindfulness. Dan mindfulness membantu banyak orang untuk mengatasi anxiety atau keresahan mereka. Saya sedikit ajarkan, jadi ini maaf roti manis, kita sedikit belajar yang lain hari ini ya. Teman-teman, mindfulness itu percaya seperti ini. Kalau kita resah, anxious, itu kita itu punya yang namanya monkey mind. Monkey mind itu pikiran yang lompat-lompat. Biasanya ketika kita resah, kita lompat ke masa depan ya. Aduh nanti gimana gue gak dapat kerjaan, gimana nanti kalau bulan ini pengeluaran banyak, gimana nanti aku sakit, nanti istri anak gimana aku yang bekerja. Lalu kita menyalahkan, mengapa dulu muda aku tidak lebih sehat, mengapa aku dulu tidak rajin belajar, kenapa gak bisa bahasa Mandarin, sekarang kalau bisa Mandarin kerjaan lebih gampang, kenapa gak bisa bahasa Inggris, kenapa. Di situ kita mulai stres, resah, pikiran kita seolah-olah keluar dari tubuh. Dan ternyata salah satu metode mindfulness adalah Anda tenang dan Anda breathing. Inhale, exhale. Ini juga ada di yoga, makanya banyak orang-orang modern, orang-orang sekarang mendapatkan ketenangan ketika dia berlatih yoga, berlatih mindfulness. Mindfulness yang lain adalah ketika Anda resah, panik, seolah-olah Anda tubuhnya juga gerak sana sendiri karena bingung, Anda harus memegang benda tertentu yang dingin, memegang benda yang hangat, cuci tangan, cuci muka. Di situ apa maksudnya? Supaya pikiran Anda tidak lari ke masa depan, tidak lari ke masa belakang, tapi pikiran Anda kembali ke tubuh Anda. Ya, itu mindfulness dengan breathing. Dan terbukti secara ilmiah efektif membantu banyak orang, saudara-saudara. Tapi permasalahannya, sebagai orang Kristen itu punya apa yang bisa ditawarkan bagi dunia ini? Banyak orang Kristen langsung buru-buru, hati-hati ini sesat, ini berbahaya, karena bukan dari kekristenan. PR saya yang saya gumulkan adalah apa yang Tuhan, apa yang kekristenan, apa prinsip Alkitab yang bisa diberikan bagi dunia, sehingga orang mendapatkan berkat seperti mindfulness. Itu adalah keresahan saya pribadi. Dan saudara-saudara, ternyata ketika mempelajari ini, saya juga melihat satu buku bahwa kalau seseorang itu anxious atau resah, ketakutan, itu kehadiran orang asing. Coba saya di sini, tahu-tahu seandainya saya takut kecoa, ya, begitu ada kecoa di muka saya mulai anxious, saya resah. Ternyata ketika ada orang asing memegang pundak saya atau tangan saya akan menjadi tenang. Tubuh saya merasa tenang, saudara-saudara. Kalau yang memegang anak saya dan istri saya yang nggak takut kecoa, kebetulan mereka takut kecoa semua ya, mereka yang teriak. Jadi kalau dia pegang dua, ketenangan itu lebih double. Ya, jadi ternyata kehadiran tubuh seseorang itu bisa sangat menenangkan. Ya, maka tidak heran kadang-kadang saya juga sedih kalau teman-teman suka yang ke pub, suka ke malam. Saya nggak sedih sama mereka, saya sedih gereja. Karena seolah-olah pub, tempat dunia malam lebih rohani daripada gereja. Mengapa? Karena ketika orang sedih, ketika ia beban berat, ketika malam-malam itu hal yang paling menakutkan, kita takut kalau malam. Tidak ada distraksi, kita tidak bisa kesana sini, kita harus tidur, di situ kita harus berhadapan dengan tubuh kita, ketakutan kita, indera kita lebih peka. Dan di situ makanya banyak orang pergi ke tempat lain, ke tempat malam untuk bisa berjumpa dengan orang. Di situ ada kehadiran tubuh, ketawa bareng bisa menghasilkan analgesik, yaitu seperti painkiller yang tubuh kita ada, bisa ketawa. Belum lagi kalau mabok, tahu-tahu ada yang gendong sampai ke rumah, begitu kita dicintai. Kalau di gereja, sibuk latihan singer, harus rapat. Kita tidak merasakan kehadiran orang yang bisa menenangkan kita. Ya, kehadiran fisik yang kita cintai itu bisa menenangkan segala keresahan kita, saudara-saudara. Dan celakanya gereja ngomong, oh itu tempat
tidak benar tempat itu, tapi tempat-tempat itu pakai prinsip-prinsip yang sebetulnya Tuhan berikan di Alkitab. Karena apa? Dari ayat tadi dikatakan apa? Ternyata Tuhan untuk menunjukkan cintanya kepada manusia, Tuhan hadir secara menubuh. Saudara ingat ketika kita kecil atau anak kita, ketika ada petir yang besar, dar, dia takut, dia resah. Kita akan cari orang tua kita, kita peluk. Atau anak kita akan cari kita peluk, padahal kita di petir juga mati saudara-saudara ya. Tapi ketika dia peluk, dia merasakan ketenangan yang begitu dalam. Ternyata Tuhan untuk menunjukkan cintanya, dia hadir secara menubuh saudara-saudara. Dia hadir secara nyata dengan tubuhnya untuk menyatakan cintanya. Maka ayat tadi kita lihat, dia diam. Firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan ini tidak terjadi hanya ketika Yesus lahir. Tetapi terjadi ketika bahkan di perjanjian lama, ketika Israel sebagai bangsa yang tertindas penuh dengan ketakutan, penuh dengan keresahan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir. Tuhan hadir sebagai tiang awan dan tiang api. Mengapa tiang awan? Karena waktu itu padang belantara sangat panas. Jadi mereka merasakan keteduhan dengan tubuhnya. Tidak kepanasan. Mengapa tiang api? Karena ketika malam padang gunung itu dingin, mereka merasakan kehangatan dengan tubuhnya. Cinta Tuhan bisa dirasakan nyata dengan tubuhnya. Dan puncak kehadiran Allah adalah ketika Yesus hadir di dalam kemanusiaannya. Duduk, makan, tertawa, menangis dengan orang-orang yang mengalami pergulatan, yang mengalami keresahan, yang mengalami ketakutan. Dan sekarang saudara-saudara, saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Yang mana kita bisa menghadirkan ketenangan. Menghadirkan dengan tubuh kita kehadiran Tuhan. Maka bagi saya ini adalah sumbangsih kekristenan. Embodied presence, embodied love. Kasih yang menubuh ketika teman kita resah. Kita yang tenang bisa hadir mendengar keresahan-keresahan mereka sehingga mereka menjadi lebih tenang. Saya ada pengalaman, ya. Saya ada pengalaman. Saudara pernah punya pengalaman ketika teman Anda resah, panik, tahu-tahu masuk ke ruangan Anda ikut resah nggak? Jadi tinggal kuat, siapa yang tenang, siapa yang resah. Istri saya pernah konseling dan dia sangat dipulihkan Tuhan. Suatu hari saya mau sekolah filsafat, saya ajak istri saya. Dan ketika dia duduk ada seorang biarawati. Dan biarawati itu harus biasa meditation, biasa menenangkan diri, biasa berdoa, saudara. Duduk di samping dia. Dan ketika duduk di samping dia cuma bertanya, "Ibu siapa? Bagaimana kabarnya?" Mereka bercakap-cakap sejenak. Setelah itu istri saya bicara sama saya. Hatiku tenang. Karena biarawati itu tenang dan ngomong dan aku merasakan ketenangan itu. Saudara-saudara, kekuatan tubuh yang dianugerahkan Tuhan luar biasa. Dan Tuhan mau kita gereja tubuh Kristus hadir untuk menenangkan sesama kita. Karena kita juga manusia terbatas, kadang-kadang kita juga yang resah. Kita juga bisa cari teman kita yang lebih tenang untuk bisa hadir buat kita sehingga anxiety itu bisa berkurang. Dan kita meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Seperti COVID lalu anak saya bilang, "Pak, aku takut mati kena COVID." Wah, jadi saya tambah takut saudara-saudara. Jadi kita sama-sama takut. Padahal ini gak ada yang tenang ya, sama-sama takut ya. Dan saya coba putuskan karena mengerti pengalaman ini. Saya peluk anak saya peluk saya. Ternyata itu membuat hati kami tenang. Hati kami tenang. Jadi kehadiran tubuh, cinta yang nyata yang dinyatakan Kristus bisa mengatasi anxiety ya. Gereja karismatik punya ya. Teman-teman dari karismatik, saya pernah di gereja karismatik ya. Kalau mindfulness kan, bayangkan saudara-saudara ketika Anda resah, Anda nyanyi. Allah mengerti, Allah peduli. Detak jantungnya dinormalin nih, unlimited worship ya. Segala nafasnya teratur, detak jantungnya normal. Lebih powerful lagi ketika ada saudara seiman Anda pegang peluk Anda. Anda nyanyi bersama, Allah mengerti, Allah. Disitulah kehadiran sesama kita yang menyatakan cinta dan menenangkan kita. So, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. God bless you.